Selamat datang kembali di sesi telaah sumber kita. Hari ini kita bahas bab 36 dari The Road Less Stupid. Judulnya aja udah bikin mikir. Tidak semua risiko sama. Intinya tuh, kemajuan bukan cuma soal apa yang kita dapat, tapi seringnya justru soal kerugian apa yang berhasil kita hindari. Perspektifnya beda ya. Tepat sekali. Sumber ini ngajak kita buat lebih, lebih cerdas lah soal resiko. Gak semua ancaman itu bobotnya sama gitu. Jadi fokusnya itu gimana kita identifikasi dan yang lebih penting lagi, prioritaskan pertahanan kita. Ke risiko mana yang paling mungkin bikin hancur. Bukan jadi penakut, tapi pasang benteng di tempat yang benar-benar perlu. Oke, menarik. Coba kita bedah ya konsepnya. Katanya kan kerugian itu datang dari dua hal. Sesuatu yang nggak kita duga kejadian, atau sebaliknya, sesuatu yang kita harapkan, malah nggak kejadian. Itu risiko kan? Nah, terus gimana cara kita membedahnya secara sistematis? Sumber ini mecahnya jadi 3 elemen kunci buat tiap resiko. 1. Probabilitas. Seberapa mungkin sih kejadian buruk itu beneran muncul? 2. Biaya. Kalau kejadian, separah apa kerusakannya? Finansial atau mungkin non-finansial juga. 3. Keterkelolaan. Seberapa jauh kita bisa ngatur atau ngendaliin risiko ini. Nah, misahin 3 ini penting biar nggak sekedar pakai feeling aja nilai risikonya. Dan ada alat praktisnya juga kan? Alat penilaian risiko 4 langkah. Langkah pertama apa nih? Katanya bikin daftar semua risiko spesifik. Waduh, gimana caranya biar nggak ada yang kelewat? Nah, ini ada teknik bagus namanya pramortem. Coba deh bayangin, setahun lagi, proyek Anda gagal total. Terus, tarik mundur ke belakang. Kira-kira apa aja tuh penyebab gagalnya? Ini maksa kita mikir lebih dalam, dan seringnya nemu resiko yang tadinya nggak kepikiran, karena kita terlalu optimis mungkin. Oh, pramortem itu ya pernah dengar. Emang kayaknya ampuh ya buat jujur sama diri sendiri. Oke, terus kalau daftar risikonya udah panjang banget nih, langkah kedua apa dong? Nggak mungkin kan kita urus semua? Nah, betul banget, nggak mungkin. Langkah kedua itu kita kasih estimasi probabilitas buat tiap risiko tadi. Pakai persentase aja. Terus, ini kuncinya. Fokus ke 10 risiko yang probabilitasnya paling tinggi. Yang kecil-kecil banget, di bawah 2% gitu, abaikan dulu aja. Kenapa? Ya sumber daya kita terbatas kan. Mending fokus ke ancaman yang lebih mungkin nyata. Masuk akal. Fokus ke yang paling mungkin kejadian. Lanjut, langkah ketiga. Kita nilai biayanya ya. Untuk 10 risiko teratas tadi, gimana tuh cara nilainya? Pakai skala 1-10, biaya rendah itu 1-3, kayak kerikil di sepatu lah, ganggu tapi masih bisa jalan. Biaya sedang 4-7, nah ini lebih serius, kayak patah kaki, sakit, butuh waktu pulih, ganggu banget. Terus biaya tinggi 8-10, ini udah level bahaya banget, bisa fatal buat bisnis Anda, ancaman eksistensial lah istilahnya. Wah, analoginya tuh ngebantu banget ya buat bayangin dampaknya. Oke, terakhir nih, langkah keempat. Nilai seberapa bisa kita kendalikan 10 risiko teratas ini. Keterkelolaan. Sama, skala 1-10 lagi, apakah risikonya itu terkendali 1-3, artinya kita punya kontrol lumayan besar, kayak pakai sabuk pengaman gitu. Atau terkelola 4-7, maksudnya kita bisa respons, bisa mitigasi, tapi nggak sepenuhnya bisa kita kontrol hasilnya. Atau malah tidak terkendali 8-10, kayak bencana alam atau krisis pasar global gitu. Nah di sini nih, penting banget buat jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Jangan ngerasa kita bisa ngontrol semua hal. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Visualisasinya. Setelah semua dinilai, katanya suruh dipetain ke diagram gelembung, bubble chart gitu ya. Ini fungsinya apa sih selain biar kelihatan keren? Fungsinya itu biar langsung jelas, Mas. Bayangin grafiknya ya, sumbu tegak itu biaya, makin ke atas makin mahal. Sumbu datar itu keterkelolaan, makin ke kanan makin nggak bisa dikontrol. Terus ukuran gelembungnya itu probabilitas. Makin gede gelembungnya, makin mungkin terjadi. Nah, dalam sekejap tuh, Anda bisa lihat mana resiko monsternya. Gelembung gede di pojok kanan atas. Artinya, sangat mungkin terjadi, biayanya mahal banget, dan susah dikendalikan pula. Visualisasi ini motong kerumitan daftar panjang tadi jadi satu gambar yang gampang dibaca. Oh gitu ya. Jadi kayak peta medan perang gitu ya. Langsung kelihatan musuh terbesarnya di mana. Nah, kalau udah kelihatan petanya, tindakan strategisnya gimana? Ada 3 strategi utama yang bisa diambil dari peta itu. Pertama, coba kecilin gelembungnya.
Maksudnya, ambil tindakan buat nurunin probabilitas risiko itu kejadian. Kedua, coba geser gelembungnya ke bawah. Ini artinya ngurangin biaya atau dampak kerugian kalaupun risiko itu tetap kejadian. Ketiga, coba geser gelembungnya ke kiri. Ini berarti ningkatin kemampuan kita buat ngontrol atau ngelola risiko itu. Jadi fokusnya jelas kan, energi kita arahkan buat nanganin gelembung di kuadran paling bahaya dulu. Ini benar-benar ngubah cara mikir ya? Bukan cuma daftar masalah, tapi jadi peta strategi pertahanan. Coba deh Anda yang dengerin, pikirin sejenak. Ada proyek atau keputusan yang lagi dihadapi? Udah pernah lihat risikonya dari 3 sudut ini belum? Probabilitas, biaya, sama keterkelolaan. Jangan-jangan ada yang kelewat. Betul, kayak kata Howard Marks, investor itu, yang dikutip di sumber ini. Lebih penting mastiin kita selamat di skenario jelek daripada nebak-nebak untung maksimal di skenario bagus. Pendekatan sistematis, kayak alat 4 langkah ini, ya tujuannya buat bangun pertahanan yang kokoh itu. Bukan sekedar berharap yang terbaik aja. Jadi intinya apa nih buat Anda semua? Ngelola risiko itu bukan bikin daftar ketakutan yang bikin stres, tapi soal gimana alokasiin perhatian dan sumber daya kita secara cerdas ke titik-titik mana yang paling vital buat lindungin usaha atau proyek kita. Efisiensi pertahanan gitu kali ya istilahnya. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan pertanyaan ini deh. Di area mana dalam kerjaan atau hidup Anda sekarang, Anda mungkin terlalu ngandelin harapan atau optimisme semu yang mikir, aman lah, semua bakal baik-baik aja. Udah beneran belum secara proaktif bangun benteng pertahanan buat ngadepin skenario terburuk yang paling mungkin terjadi dan paling ngerusak? Mikirin ini aja udah bisa jadi langkah awal buat bikin keputusan yang lebih tangguh ke depannya.